Hai, halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Untuk yang belum subscribe, ayo dong subscribe juga. Terima kasih. Kita lanjutkan kisah dari perjalanan awal Xiaoyan episode 11 sebelumnya, di mana Mushi sudah siap menyerang Xiaoyan dengan tombak saktinya. Setelah pasukannya ditumpas oleh racun dokter peri kecil. Baiklah, siapkan kopi dan cemilan kalian dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut episode 12 ini. Jangan mengira aku takut padamu. Hanya karena kamu mendapatkan bantuan, aku ingin melihat bagaimana caramu mematahkan jubah dokiku. Ujar Mushi kepada Xiaoyan. Segera Mushi mengambil tongkat senjatanya. Xiaoyan pun berkata, baiklah, jangan membuang-buang waktu. Seketika terjadilah pertarungan sengit antara Xiaoyan dan Mushi. Di tengah pertarungan saat mengadu kekuatan pedang Xiaoyan terlepas dan terpental dari tangannya. Jatuh tegak menancap di tanah. Pada saat itu Mushi berkata kepada Xiaoyan, terlepas dari apa yang terjadi hari ini, kau akan mati di sini, ujarnya. Xiaoyan pun membalas dengan berkata, kalimat itu sepertinya kau katakan untuk yang terakhir kali. Sambil tersenyum meladak Xiaoyan berkata. Mushi pun terkekeh seraya mendekati pedang balok Xiaoyan menancap di tanah. Seketika Mushi terkejut, karena ternyata dia nyaris saja tidak kuat mengangkat pedang balok tersebut. Dalam hati Mushi berkata, sungguh ini hal yang aneh. Pedang ini berat sekali. Pada saat itu, Xiaoyan berkata, apakah pedangku terlalu berat untukmu? Setelah berkata, Xiaoyan segera melesat dan menyerang Mushi, menggunakan pukulan telapak api. Namun Mushi segera menghindari pukulan yang hampir saja menghancurkan dirinya. Lalu Xiaoyan segera mengeluarkan jurus tangan vakum. Lalu pedang balok di tangan Mushi pun seketika tersedot pindah ke tangan Xiaoyan kembali. Belum sempat Mushi menyeimbangkan diri, Xiaoyan segera melesat menggunakan jurus langkah meledak dan segera menggunakan pukulan ledakan oktan mengenai perut Mushi. Seketika Mushi mental ke belakang, jatuh terlentang dan mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Segera Mushi bangkit sambil bergumam, aku tak berharap Dushi belaka memiliki keterampilan Do yang begitu canggih. Mari kita tunjukkan, ujarnya. Saat itu pula setelah berhasil bangkit berdiri, Mushi mengeluarkan keterampilan yang baru dikuasainya. Keterampilan yang diperoleh dari hasil merebut kotak ketiga milik dokter peri kecil pada saat dia dan Xiaoyan memasuki gua harta karun beberapa waktu yang lalu. Xiaoyan tampak sedikit terkejut menyaksikan peningkatan yang ditunjukkan oleh Mushi. Namun Xiaoyan pun tidak tinggal diam. Dengan bisikan Yeola yang menyarankannya menggunakan keterampilan kekuatan sinkron, maka tak lama beradulah kekuatan tenaga dalam singa mengamuk milik Mushi bertemu dengan tsunami pemecah api milik Xiaoyan. Saat kekuatan beradu, suara ledakan yang dahsyat pun terdengar. Batu-batu beterbangan. Mayat-mayat prajurit pun ikut beterbangan efek beradunya dua kekuatan tersebut. Sesaat setelah kepulan asap mereda terlihat sosok Mushi yang tampak parah dan terhuyung, jatuh terbunuh oleh Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan hanya mengalami luka gores di pipinya. Dokter peri kecil yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan segera menghampiri Xiaoyan. Dengan kekhawatirannya dia berkata, kakak Xiaoyan, kamu tidak apa-apa? Ya, ujar Xiaoyan, aku baik-baik saja. Pada saat lengah tersebut, diam-diam Muli dari belakang menghunjamkan pedang ke arah Xiaoyan. Dokter peri kecil yang melihat segera berteriak kepada Xiaoyan. Namun terlambat saat Xiaoyan berbalik, pedang sudah menancap di perutnya. Tetapi untung tidak terlalu dalam karena refleks Xiaoyan juga bagus. Muli segera dihajar Xiaoyan hingga tewas. Lalu setelah semua kejadian tersebut, dokter peri kecil pun mengajak Xiaoyan ke suatu tempat di mana tempat itu
adalah tempat rahasia milik dokter peri kecil. Dia berkata kepada Xiaoyan di sana tempat yang bagus untuk memulihkan diri dan menyembuhkan luka-luka. Tak menunggu lama, Xiaoyan menganggukkan kepala dan mereka pergi menunggangi punggung Lan si Raja Wali, milik dokter peri kecil. Di perjalanan di atas punggung Lan, dokter peri kecil tiba-tiba bertanya kepada Xiaoyan, "Ngomong-ngomong, gadis mana yang memberimu pelindung tubuh yang indah dan berharga itu?" Ujarnya setelah melihat Xiaoyan diserang dengan pedang dan mengenai tubuhnya. Tetapi tidak mempan karena tubuhnya dilapisi pelindung tubuh pemberian Yunzi beberapa waktu lalu, saat Xiaoyan membantunya dari kejaran monster Raja Singa di hutan. Mendengar pertanyaan mendadak tersebut, Xiaoyan tampak gugup dan hanya bisa menjawab "Oh ini, oh ini." Situasi berpindah di mana awan gelap yang menggantung di atas orang-orang di kota Qingshan akhirnya buyar. Kelompok tentara bayaran kepala serigala akhirnya telah terkalahkan sepenuhnya. Saat fajar tiba menyingsing, momen mimpi indah muncul. Raja Wali Ungu yang membawa dokter peri kecil dan Xiaoyan tampak muncul ke suatu tempat yang misterius yang disebut lembah kedokteran. Setelah mendarat dan dengan terkagum-kagum, Xiaoyan memperhatikan lembah kedokteran tersebut yang memang sangat indah sekali. Dari dalam cincin, Yaola pun berkata kepada Xiaoyan, "Yan, lembah ini dipenuhi dengan energi murni. Sangat membantu bagimu untuk menerobos ke tingkat Doushi." "Benar guru," ujar Xiaoyan, di tengah kekaguman Xiaoyan. Dokter peri kecil menyela. "Apakah kau suka di sini?" ujarnya. "Tentu saja," ujar Xiaoyan. "Tempat ini terisolasi dari dunia luar dan jarang dilalui orang." "Dan bagaimana kau menemukan tempat ini?" tanya Xiaoyan pada dokter peri kecil. "Jika bukan karena Lan si Raja Wali yang tersasar ke tempat ini, mungkin aku tidak akan pernah menemukan tempat yang bagus dan begitu indah ini." Sambil berjalan menuju tempat tinggal, dokter peri kecil menawarkan Xiaoyan untuk tinggal di tempat itu beberapa waktu. Karena di tempat itu ada keperluan dokter peri kecil untuk mengumpulkan bahan-bahan ramuan obat yang disebutkan dalam buku racun pelangi dan hanya dapat ditemukan di tempat itu. Xiaoyan pun mengangguk setuju. Selain itu, tempat ini langka dan sulit ditemui. "Kau fokus dengan alkimiamu dan aku akan mengembangkan keterampilanku di sini," ujar Xiaoyan. Dokter peri kecil pun tidak menolak keputusan Xiaoyan tersebut. Mereka pun tiba di depan sebuah rumah kayu dan "Kita akan tinggal di rumah ini, tapi dengan keadaan yang sedikit kotor dan kumuh. Semoga kau tak keberatan," ujar dokter peri kecil pada Xiaoyan. "Tenang," ujar Xiaoyan, "selama bersamamu di sini aku tak akan sungkan. Aku bisa tidur di mana saja." "Dasar kau," ujar dokter peri kecil yang merasa digombali oleh Xiaoyan. Padahal dalam hatinya senang haha. Selanjutnya hari-hari mereka dipenuhi dengan canda tawa di lembah kedokteran tersebut. Dokter peri kecil memfokuskan diri mencari bahan-bahan herbal untuk obat yang sesekali dibantu atau ditemani oleh Xiaoyan. Di sela hari lain, Xiaoyan pun sibuk berlatih untuk memperkuat keterampilannya, sekaligus menyerap energi murni yang begitu melimpah ruah di lembah kedokteran itu. Pada saat latihan, Xiaoyan selalu di tempat yang tersembunyi dan hanya ditemani gurunya Yaolao. Pada suatu waktu, Yaolao menugaskan Xiaoyan untuk berburu monster binatang tingkat 2 dan itu pun tergantung keberuntungan Xiaoyan mendapatkannya, ujar Yaolao kepada Xiaoyan. Cerita berpindah dalam hutan pegunungan tidak jauh dari tempat Xiaoyan berlatih. Di sana terlihat seekor monster yang sedang diburu oleh Kak Gang dan Lin Er. Terlihat pertarungan sengit di mana pada saat ini sang monster berhasil melumpuhkan Kak Gang dan Lin Er. Pada saat monster tersebut mendatangi Lin Er yang jatuh terjerembab, tiba-tiba sosok wanita datang dan langsung menunggangi pundak dari sang monster, lalu mengujamkan pedang tepat di kepala sang monster.
Seketika itu pula sang monster tewas. Sosok wanita tersebut bernama Qingye. Segera ia membantu Linar berdiri sambil berkata, "Kamu tidak apa-apa." "Iya, aku tak apa-apa. Semenjak aku dan Kak Gang diburu oleh gangmu saat lalu, kekuatan fisik kami tidak meningkat. Oleh sebab itu, kami memutuskan berburu monster tingkat 1 ini. Yang ternyata kekuatan monster itu sangatlah sulit kami kalahkan," ujar Lin Er kepada Qingye. "Baiklah, tenang, ada aku di sini," ujar Qingye menenangkan mereka. Tiba-tiba tak jauh dari mereka muncul seekor monster es tingkat 2 dan segera melancarkan serangan kepada mereka bertiga. Satu serangan monster tersebut berhasil menancap di pundak Qingye. Dan tentu saja sangat mengejutkan mereka bertiga. Dan tanpa basa-basi monster itu pun melancarkan serangan senjatanya. Yang kedua berbentuk bongkahan es yang runcing menyerupai peluru. Di tengah kepanikan ini, tiba-tiba muncullah Xiaoyan dengan melemparkan pedang besarnya untuk menghalau serangan monster tersebut kepada ketiga orang di sana. Seketika runtuh serangan monster dan segera, tanpa basa-basi, Xiaoyan menggunakan langkah meledak dan menghantam kepala monster dengan satu kali tinjunya. Seketika monster itu tewas. Dan langsung Xiaoyan membuka isi kepala monster tersebut dengan belatinya. Namun Xiaoyan kecewa melihat di dalam monster tersebut tidak ditemukan inti monster yang dia cari. Lin Er seketika terkejut melihat yang menolong mereka adalah Xiaoyan.